Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rega dan teman-teman. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Project Citizen dengan judul pembuatan surat izin mengemudi dan peran mahasiswa sebagai agent of change. Dengan anggota kelompok 9, Sania dengan NPM 076, Sarah Putri Madania dengan NPM 077, Nur Rahmawi Jayanti dengan NPM 080. Surat izin mengemudi SIM merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh pengendara, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. SIM bisa dijadikan salah satu alat pengenal pengendara yang hampir serupa dengan KTP. Dengan adanya SIM, seseorang tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan dalam berkendara. Fungsi dan peranan sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang, sebagai alat bukti, sebagai sarana upaya paksa, sebagai sarana perlindungan masyarakat, sebagai sarana pelayanan masyarakat. Penggunaan golongan SIM pada pasal 211 ayat 2 Peraturan Pemerintahan 44/93. Golongan A, mobil dengan berat tidak lebih dari 3.500 kg. Golongan B1, bus dan mobil dengan berat dari 3.500 kg. Golongan B2, traktor gandengan berat dengan berat lebih dari 1.000 kg. Golongan C1 dan C2 bergantung kepada kecepatan. Golongan D, sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Prosedur pembuatan SIM. Persyaratan pemohon SIM pada pasal 217 ayat 1 Peraturan Pemerintahan 44/93. Step yang pertama, mengajukan permohonan tertulis. Step yang kedua, dapat menulis dan membaca huruf Latin. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas, jalan, dan teknik dasar kendaraan bermotor. Dan keempat, memenuhi ketentuan tentang batas usia. Step yang kelima, memiliki keterampilan mengemudi. Step yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Step yang ketujuh, lulus ujian dan praktek. SIM dinyatakan tidak berlaku pada pasal 230 Peraturan Pemerintahan 44/93. Yang pertama, SIM habis masa berlakunya. Yang kedua, digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, tidak diperoleh dengan cara tidak sah. Yang ketiga, diperoleh dengan cara tidak sah. Yang keempat, data yang ada pada SIM dirubah. Selanjutnya, feedback surat izin mengemudi. Masyarakat bisa dengan mudah mengurus pembuatan SIM dengan mendatangi Satlantas Polres setempat sesuai dengan domisili di KTP. Pelayanan perpanjangan SIM pun dapat dilakukan melalui SIM keliling tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Dari segi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sudah terbilang cukup baik. Informasi mengenai syarat pembuatan, tahap-tahapannya, bahkan hingga harga sudah tertera di internet dengan jelas. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Agent of change merupakan orang yang bertindak sebagai pemicu terjadinya sebuah perubahan dalam suatu organisasi dan orang yang berpikiran masa depan, bukan saat ini. Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Kita mahasiswa sebagai agent of change perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, agar bisa membangun suasana serta hal yang positif untuk orang di sekitar. Dimulai dari hal yang basic atau sederhana, seperti dalam sehari-hari senantiasa diatur oleh peraturan, baik tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita mahasiswa sebagai agen of change harus menaati peraturan yang telah ditetapkan agar dapat menjadi contoh untuk masyarakat. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Selanjutnya, hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Kita sebagai mahasiswa perlu menjadi contoh dari menaati peraturan yang ada, agar lingkungan masyarakat dapat tumbuh kesadarannya dalam menaati peraturan. Mulai dari peraturan yang sederhana, seperti saling menghormati kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda, dan juga di lampu merah. Jika lampu telah berwarna kuning, sebaiknya berhenti secara perlahan terlebih dahulu. Dimulai dari hal yang sederhana untuk membentuk suatu pola perubahan di masyarakat. Karena kadangkala masih banyak masyarakat yang menganggap peraturan sederhana tersebut hanyalah hal sepele. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa perlu menjadi contoh agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Di masa pandemi seperti ini, banyak pola kehidupan dan tatanan yang berubah di masyarakat. Mulai dari yang biasanya kita bekerja di kantor,
dan menuntut ilmu di sekolah atau di kampus menjadi WFH. Sebagai agen of change, kita mahasiswa diharapkan untuk dapat memulai hal-hal positif dan sederhana dari diri sendiri. Kita harus bisa menjadi contoh untuk masyarakat agar rantai penyebaran COVID-19 ini bisa segera terputus. Hal tersebut bisa dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya, yaitu mengingatkan kepada orang di sekitar kita seperti keluarga dan teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta tidak beraktivitas di tengah kerumunan orang. Namun, peran sebagai agen of change tentunya tidak mudah. Kita sebagai mahasiswa perlu terus belajar dan menambah pengetahuan agar bisa menjadi agen of change. Kesimpulan. Yang pertama, surat izin mengemudi, yaitu bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Penggunaan golongan SIM dibagi menjadi beberapa, yaitu golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Dalam proses pembuatan SIM baru melalui 7 tahapan. Peran mahasiswa sebagai agen of change. Untuk bisa menjadi agen of change atau agen perubahan, tentu kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana, mulai dari diri kita sendiri, lalu mengubah lingkungan sekitar kita. Dengan adanya contoh nyata dan contoh kecil yang dilakukan mahasiswa, bisa membuktikan bahwa peran agen of change atau agen perubahan bisa dijalankan walaupun hanya dimulai dari hal yang sederhana. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.